Boyolali, Jawa Tengah sekitaran tahun 1995. Inilah kisah pertama Mas Wawan yang membuat mata batinnya terbuka dan mengerti akan hal-hal gaib. Usia Mas Wawan saat itu masih sekitar 7 tahun dan mulai menempati sebuah rumah yang memang terkenal angker di sekitar daerah tersebut. Rumah yang ditempati Mas Wawan dan kedua orang tuanya adalah bekas kandang ternak ayam. Dan sebelum berdirinya bangunan tersebut, tempat itu memang terkenal wingit dengan banyak cerita yang sudah beredar luas di desa tempat Mas Wawan tinggal. Bentuk tanah memanjang yang sudah diapi dua bangunan rumah tersebut memiliki keanehan tersendiri dan memiliki sosok penghuni gaib yang hingga saat ini masih mendiami tempat tersebut. Sebuah sumur tua yang ada tepat di tengah-tengah sebidang tanah tersebut konon menjadi tempat tinggal dari bangsa jin yang memiliki kekuatan tinggi, dan di sumur tua tersebut banyak sudah ditemukan korban-korban dari sosok makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. Setelah lama kosong, tanah tersebut akhirnya didirikan sebuah peternakan ayam, di mana di peternakan itu ada 3 orang yang tinggal dan bekerja di sana untuk mengurus peternakan tersebut. Mas Jani, Mas Topik, dan Mas Blendu adalah orang yang pernah menjadi saksi betapa mengerikannya tempat itu. Setelah 3 bulan peternakan milik Pak Lurah itu berdiri, semua tampak normal dan hasil dari peternakan ayam tersebut pun bisa dibilang bagus. Kondisi ayam dalam keadaan sehat dan dapat dipanen tepat waktu. Setelah kandang-kandang ayam tersebut selesai dipanen, mulailah hal-hal di luar nalar yang membuat ketiga orang yang bekerja dan tinggal di tempat itu bingung. Di hari pertama munculnya hal-hal aneh itu ditandai dengan lampu di kandang yang berada di antara sumur tua, yang bagian atasnya sudah ditutupi dengan menggunakan papan kayu tersebut mati pada jam 11 malam dan akan kembali menyala sekitar pukul 3 pagi. Pemeriksaan kelistrikan pun sudah dilakukan. Semua tampak aman dan tidak terjadi masalah pada saluran listrik yang ada di kandang tersebut. Kejadian yang sangat membingungkan itu terjadi selama 1 minggu, dan setelah itu semua kembali normal kembali. Pada malam Jumat, setelah dilakukannya kembali pengisian ayam-ayam yang akan dibesarkan di sana, Mas Topik pun mendapatkan giliran jaga malam itu. Semua tampak aman dan normal pada saat jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Tapi, suasana pun berubah ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pada saat tengah malam itu, Mas Topik mulai mencium aroma busuk dari arah kandang ketiga yang ada tepat di depan sumur tua tersebut. Tanpa rasa takut dan curiga, Mas Topik pun segera mencari sumber bau busuk itu berasal. Dan ketika Mas Topik berada tepat di depan sumur tua tersebut, tubuh Mas Topik pun mulai gemetar. Pandangan mata Mas Topik yang melihat sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu tidak dapat dipejamkan. Tubuhnya yang gemetar pun menjadi kaku seolah memaksa Mas Topik untuk melihat sosok perempuan berambut panjang dengan bola mata sebesar buah jeruk yang seperti mau lepas dari kelopaknya. Wajah sosok perempuan itu terlihat penuh luka dan membusuk. Tubuhnya seperti tidak menggunakan selembar kain pun, tapi diselimuti seperti cahaya merah kehitaman yang membungkus dada besar yang memanjang ke bawah dari sosok makhluk gaib menyeramkan itu. Tidak sampai di situ saja. Perempuan yang rambutnya terurai sampai ke mata kakinya itu mulai menjulurkan lidah hitamnya yang panjang. Dan kini lidah itu menjulur hingga ke bagian perutnya. Sosok mengerikan itu perlahan mendekat ke arah Mas Topik dengan melayang di atas permukaan tanah. Mas Topik yang semakin gemetar ketakutan menghadapi sosok perempuan menyeramkan itu perlahan mulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini. Aku takut. Mungkin jika kalian yang bertemu dengan sosok demit itu, kalian akan kenceng di celana, ujar Mas Topik menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada Mas Jani dan Mas Blendu. Mas Blendu yang merasa curiga karena tak mendapati Mas Topik di tempat biasa mereka berjaga malam pun lalu mencari keberadaan kawan seperjuangannya tersebut di berbagai tempat di peternakan itu. Dan Mas Blendu pun mendapati tubuh Mas Topik yang terbaring di atas sumur yang sudah ditutupi dengan papan kayu tersebut. Mas Blendu pun segera membangunkan Mas Topik
dan mengajaknya untuk kembali ke dalam kamarnya. Aku pikir, kamu hanya ngantuk dan memilih tidur di sana, Pik. Balas Mas Belendu yang sedikit pun tidak percaya dengan apa yang sudah diceritakan oleh Mas Topik. Lah ngapain aku tidur di sana? Memangnya aku kurang kerjaan sampai harus tidur di atas sumur tua itu, sahut Mas Topik kesal. Pokoknya, aku mau berhenti saja. Aku ndak mau cilaka. Karena sepertinya sosok setan perempuan itu tidak menyukai tempatnya dijadikan kandang ayam. Imbuh Mas Topik yang segera pergi ke rumah Pak Lurah untuk berpamitan. Mas Topik yang merasa sudah kapok dengan apa yang ditemuinya malam itu benar-benar memilih berhenti dari pekerjaannya itu. Menurut Mas Topik, sosok makhluk gaib tersebut akan terus mengganggu orang-orang yang ada di sana. Jadi, Mas Topik pun memilih untuk pergi dari peternakan ayam tersebut. Beberapa bulan kemudian, menjelang panen ayam yang beratnya sudah mencapai 1 kilo, kejadian janggal pun mulai terjadi di peternakan itu. Ayam-ayam yang siap panen, yang sudah dipastikan kondisinya sehat itu, tiba-tiba saja mati. Penyebab kematian ayam-ayam tersebut bukanlah dari virus atau penyakit unggas lainnya, tapi hal itu terjadi karena ulah dari sosok makhluk gaib perempuan yang menjadi penunggu sumur tua tersebut. Saksi mata dari kejadian tersebut adalah Mas Jani. Di saat dia mendapatkan tugas jaga malam, Mas Jani yang mendengar suara ribut di kandang nomor 3 pun segera mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Saat itu ayam-ayam yang ada di kandang itu terlihat berhamburan seperti ketakutan dan melihat sesuatu. Dan setelah Mas Jani mendekati kandang tersebut, barulah Mas Jani sadar bahwa di dalam kandang tersebut sedang ada sosok makhluk gaib yang sedang memelintir beberapa ekor kepala dari ayam-ayam tersebut. Mas Jani pun sungguh tersentak ketika makhluk gaib menyeramkan itu menatap tajam ke arah Mas Jani dengan bola mata besar yang merah menyala dan wajah pucat yang dipenuhi dengan luka. Tubuh Mas Jani pun mulai gemetar ketika mendapati sosok makhluk yang diselimuti sesuatu seperti cahaya berwarna merah tersebut mulai melayang di hadapan Mas Jani dan membuatnya lari tunggang langgang dengan seketika. Mengetahui bahwa cerita dari Mas Topik memang benar adanya, Mas Jani pun segera mengundurkan diri dan menceritakan apa yang sudah dilihatnya semalam. Tapi lagi-lagi, Mas Belendu tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Mas Jani dan Mas Topik kemarin. Mas Belendu hanya menganggap bahwa kedua temannya itu hanya bermimpi atau memang mereka berdua adalah seorang penakut. Hingga sampailah giliran Mas Belendu sendiri membuktikan bahwa di peternakan yang menjadi tempatnya bekerja itu terdapat sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan dan juga sangat berbahaya. Tepat malam Jumat Kliwon, Mas Belendu yang mendapatkan tugas jaga malam pun sudah bersiap untuk memulai kewajibannya tersebut. Tepat pukul 10 malam, gerimis yang terus-menerus turun dari sore tadi membuat udara dingin terasa menusuk hingga ke dalam tulang. Selain itu, suasana mencekam pun sangat terasa di malam yang diselimuti udara dingin dan gerimis yang terus datang. Mas Belendu yang biasanya tidak pernah merasa ketakutan pun malam itu merasa nyalinya agak sedikit terkikis di malam itu. Dengan senter besar di tangannya, Mas Belendu sudah mengelilingi kandang pertama dan juga memastikan keadaan ayam baik-baik saja waktu itu, dan berganti pada kandang kedua dan juga di area sekitar gudang penyimpanan makanan ternaknya tersebut. Tapi ketika Mas Belendu melangkahkan kaki di depan pintu kandang ketiga, dia tersentak dengan penampakan sosok wanita tanpa busana yang memiliki buah dada besar dengan kulit dipenuhi luka-luka yang sudah membusuk. Rambut sosok wanita tersebut terurai hingga ke bagian mata kakinya, dan yang paling menyeramkan adalah kedua bola mata sosok gaib tersebut sangat besar dan seperti ingin segera keluar dari tempatnya. Mata yang merah menyala itu menatap tajam ke arah Mas Belendu hingga tubuhnya menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Mata Mas Belendu yang tidak dapat dipejamkan pun terus menatap sosok yang sudah diketahuinya adalah sosok Wewe Gombel itu, yang kini perlahan melayang ke arahnya dengan tangan yang seperti ingin segera mencekek lehernya. Mas Belendu pun melihat kuku-kuku hitam dan panjang makhluk gaib tersebut
lengan yang dipenuhi dengan luka, dan tetesan nanah pun terangkat tidak jauh dari lehernya. Mas Belendu yang merasakan ketakutannya sudah berada di puncaknya. Tiba-tiba merasakan lehernya panas dan perih, serta nafasnya mulai berat. Baru kali ini Mas Belendu bertemu dengan sosok makhluk yang ceritanya sudah didengar olehnya melalui kedua temannya yang sudah terlebih dulu berhenti dari pekerjaannya itu. Tidak hanya bertemu dengan sosok yang dianggapnya sebagai tahayul, tapi Mas Belendu langsung merasakan ketakutan yang begitu besar ketika sosok Wewe Gombel itu mencekeknya dengan kedua tangan yang ditumbuhi kuku-kuku panjang dan hitam tersebut. Beruntung, Mas Belendu masih dapat kembali menghirup udara ketika Pak Lurah bersama dengan Pak Yaman menemukan tubuhnya yang sudah hilang selama 3 hari 3 malam itu. "Waduh, Belendu, ternyata kamu cuma tidur di sini toh?" ujar Pak Lurah setelah mata batinnya dibuka oleh Pak Yaman, yang akhirnya bisa menemukan aura Mas Belendu yang sebelumnya telah disamarkan oleh sosok gaib yang menghuni sumur tua yang ada di peternakan miliknya tersebut. "Waduh, saya tidak kuat lagi, Pak. Hari ini juga saya mau berhenti bekerja," jawab Mas Belendu yang tubuhnya masih terlihat lemah. "Yondu, Kak Popo, kami tahu apa yang telah kau alami. Nanti Pak Yaman akan mengobatimu dulu. Sekarang ayo kita kembali ke ruang mesmu," jawab Pak Lurah sambil menggosok punggung Mas Belendu. Karena sudah 3 orang yang mengalami kejadian yang sangat menyeramkan itu, akhirnya orang-orang yang bekerja di peternakan itu pun merasa tidak betah dan segera mengundurkan diri walau mereka baru bekerja belum genap 1 minggu. Pak Yaman yang diminta oleh Pak Lurah untuk mengusir sosok penunggu sumur tua itu mengaku kesulitan dengan hal itu, karena sosok penunggu sumur tua itu adalah sosok jin yang memiliki kesaktian tinggi yang dikenal dengan sebutan Wewe Gombel. Makhluk gaib tersebut sudah berada di tingkat tertinggi, Pak Lurah. Hal itu terjadi karena sosok yang sangat menyeramkan itu sudah lebih dari 3 kali mendapatkan korban, ujar Pak Yaman menjelaskan. "Makhluk apa itu, Pak?" tanya Pak Lurah penasaran. "Sosok makhluk gaib itu adalah Ratu Wewe Gombel, Pak," jawab Pak Yaman dengan yakin. "Apakah tidak ada cara lain, Pak?" tanya Pak Lurah yang ingin peternakannya tetap berjalan. Pak Yaman hanya menggelengkan kepala, tanda bahwa Pak Yaman tidak mampu melakukan hal itu. Setelah melakukan banyak cara, Pak Lurah pun menyerah dan menutup peternakan ayam miliknya tersebut. Hal itu dikarenakan dalam beberapa bulan Pak Lurah mengalami kerugian yang cukup besar karena banyaknya ayam-ayam yang mati secara aneh dan tidak biasa. Beberapa tahun kemudian, datanglah Pak Karmen dan keluarganya yang diminta oleh Pak Lurah untuk menempati salah satu bangunan peternakan yang masih berdiri kokoh. Dari ketiga bangunan peternakan tersebut, memang tinggal tersisa 1 bangunan di sana, yaitu bangunan peternakan yang berada di bagian depan. Pak Lurah pun memperbaiki bangunan tersebut supaya dapat digunakan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Setelah menempati bekas peternakan yang kini dijadikan rumah, Pak Karmen juga diminta untuk mengolah tanah yang dulunya adalah bekas dari 2 bangunan peternakan yang dulu rubuh dengan sendirinya. Beberapa bulan setelah menempati rumah tersebut, istri Pak Karmen pun melahirkan seorang putra lagi, dan kini Pak Karmen mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki Pak Karmen yang pertama bernama Mas Wawan, dan anaknya yang baru lahir diberi nama Bayu. Dan masalah pun mulai terjadi setelah seminggu kelahiran Bayu. Sore setelah azan asar berkumandang, Bu Inah, istri dari Pak Karmen, menitipkan Bayu kepada Mas Wawan yang waktu itu masih berusia 6 tahun. Bu Inah meminta Mas Wawan untuk menjaga adiknya, karena waktu itu Bu Inah harus berbelanja ke warung untuk membeli kebutuhan dapurnya. Hal aneh pun mulai dialami Bu Inah ketika dia mendapati Mas Wawan sedang bermain di teras depan rumahnya. Karena merasa sangat kesal dengan Mas Wawan, Bu Inah pun langsung memarahi Mas Wawan yang ditemui sedang bermain seorang diri di sana. Bu Inah yang langsung berkata keras kepada Mas Wawan yang meninggalkan adiknya seorang diri pun dibuat heran
ketika semua perkataan Bu Ina seperti tidak digubris oleh Mas Wawan. Bu Ina yang merasa tambah kesal dengan Mas Wawan pun segera masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar tempat Bayu kecil berada. "Ibu sedang bicara dengan siapa, Bu?" tanya Mas Wawan yang terbaring di samping adik bayinya. Bu Ina yang sangat terkejut ketika melihat Mas Wawan sudah berada di dalam kamarnya itu pun sempat terbata-bata menjawab pertanyaan dari anak sulungnya tersebut. Karena masih merasa penasaran, Bu Ina pun lalu keluar menuju ke teras depan rumahnya untuk mencari kembali sosok yang tadi benar-benar dilihatnya adalah sosok anak pertamanya. Tapi Bu Ina kembali dibuat terkejut ketika tidak ada siapapun di teras depan rumahnya. Dan seketika itu juga bulu kuduk Bu Ina meremang, lalu membuat Bu Indah bergidik ketakutan. Kejadian aneh pun dialami oleh Pak Karmen yang melihat sosok Bu Ina di belakang rumahnya, tepat di pinggir sumur tua yang masih ada di tempat itu. Bu Ina yang berdiri memunggungi Pak Karmen pun hanya terlihat diam tanpa sedikit pun bergerak. Dan ketika Pak Karmen memanggil Bu Ina, tiba-tiba terdengar sahutan dari Bu Ina yang sedang berada di dapur. Mendengar jawaban istrinya yang berasal dari arah dapur pun, Pak Karmen segera menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Dan ketika Pak Karmen kembali memalingkan wajahnya ke arah sumur tua tersebut, sosok Bu Ina yang dilihatnya pun kini sudah menghilang tanpa meninggalkan sedikit pun jejak suara. Pada saat malam tiba, Bu Ina, Pak Karmen, Bayu, dan Mas Wawan yang sudah bersiap untuk pergi tidur pun sempat berbincang tentang kejadian aneh yang sudah mereka berdua alami. Tapi entah mengapa, ketika Bu Ina sedang bercerita, tiba-tiba udara di dalam rumahnya pun terasa sangat panas. Dan Bayu kecil pun mulai menangis sangat kencang. Pak Karmen yang menyadari dengan adanya hal-hal aneh yang sedang menimpa keluarganya, segera membacakan doa-doa yang dihafalnya untuk mengurangi aura mistis yang mereka rasakan. Dan setelah beberapa saat kemudian, Bayu kecil pun terdiam dan mulai tertidur kembali. Kejadian yang lebih mengerikan pun kembali menghampiri Pak Karmen, yang malam itu harus keluar ke belakang rumahnya karena mendengar suara yang sangat mengganggu. Tepat pukul 12 malam, Pak Karmen yang awalnya tidak merasakan takut pun mulai mengelilingi sekitar rumahnya untuk mencari sumber suara yang terdengar sangat mengganggunya malam itu. Dan ketika Pak Karmen sampai di tempat sumur tua itu berada, Pak Karmen pun harus dibuat terbelalak ketika di atas sumur tua berdiri sosok mengambang dari seorang wanita yang memiliki rambut sangat panjang. Makhluk tersebut terlihat memunggungi Pak Karmen dan membuat Pak Karmen pun berlari kembali ke dalam rumahnya, walau harus dengan langkah yang tergesa-gesa. Setelah sampai di dalam kamar, tubuh Pak Karmen pun gemetar karena ketakutan. Sosok perempuan yang dilihatnya tadi sungguh sangat menakutkan, padahal sosok tersebut menampakkan diri dalam keadaan memunggunginya. Setelah mengetahui bahwa di bekas peternakan ayam yang kini ditempatinya itu memiliki penunggu gaib yang sangat menyeramkan, Pak Karmen pun memanggil adiknya yang memiliki kemampuan akan hal-hal gaib. Adik Pak Karmen yang bernama Pak Karya itu pun segera membantu memagari rumah yang kini ditempati Pak Karmen dengan pagar gaib. Keadaan pun sedikit terbantu setelah Pak Karya memagari rumah Pak Karmen. Sosok yang beberapa hari belakangan ini mengganggu Pak Karmen dan Bu Ina pun sudah tidak lagi menampakkan diri mereka. Hingga sampai usia Bayu menginjak 40 hari, kejadian menakutkan pun mulai terjadi kembali, dan kali ini menimpa Mas Wawan. Malam itu ketika Pak Karmen dan Bu Ina sudah tertidur pulas, Mas Wawan pun terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi. Tapi Mas Wawan yang baru saja terbangun dari posisi tidurnya harus melihat hal mengerikan yang terjadi ketika ada sosok makhluk gaib yang menyibak hordeng kamar tempat tidur Pak Karmen dan keluarganya. Mas Wawan pun hanya bisa diam dan terpaku menatap sosok yang berada tepat di depannya. Saat itu Mas Wawan pun berusaha membangunkan ayahnya karena Mas Wawan sudah merasa ketakutan. Sosok perempuan yang memiliki rambut panjang menjuntai hingga ke mata kakinya itu terus memandang tajam ke arah Mas Wawan dengan kedua bola mata besar yang hampir terlepas dari tempatnya. Sosok makhluk perempuan dengan gaun merah darah tersebut memiliki wajah seram
dengan wajah membusuk dan bau yang sangat menyengat. Makhluk itu berjalan mengambang dan mulai mendekati tempat tidur yang ditempati Mas Wawan, Pak Karmen, Bayu, dan Bu Inah. Entah apa yang akan diperbuat sosok makhluk gaib tersebut, tapi yang jelas, kejadian itu membuat Mas Wawan hampir saja kehilangan kesadarannya. Jerit ketakutan Mas Wawan pun mulai terdengar kencang di dalam kamarnya. Hal itu terjadi karena sosok yang sangat menyeramkan itu menghampiri adiknya yang malam itu tepat berusia 40 hari. Teriakan Mas Wawan tersebut sontak membuat Pak Karmen terbangun dan sempat melihat sosok makhluk gaib tersebut melesat dan menghilang di balik hordeng pintu kamarnya. Tubuh Mas Wawan yang gemetar pun segera diangkat dan digendong oleh Pak Karmen. Sementara Bu Inah yang juga terbangun pun segera menggendong bayinya. Keesokan harinya, tubuh Bayu yang baru berusia 40 hari itu demam sangat tinggi. Dan karena hal itu, Bayu terus-menerus menangis sepanjang hari. Pak Karmen yang merasa resah pun segera memanggil Mbah Dono untuk mengobati Bayu. Tapi, setelah lama berada di rumah Pak Karmen tersebut, Mbah Dono pun tidak dapat berbuat banyak karena sesuatu yang membuat Bayu terus-menerus menangis tidak dapat ditemukannya. Mata batinku tidak dapat melihat apapun di sini, ujar Mbah Dono sambil sesekali mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah Pak Karmen. Apakah ada sesuatu yang mengganggu anak saya, Mbah? Tanya Pak Karmen penasaran. Anakmu sedang diincar oleh makhluk penghuni tempat ini, men, ujar Mbah Dono yang merasa yakin dengan sesuatu yang membuat Bayu terus-menerus menangis. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Karmen yang merasa terkejut dengan apa yang disampaikan Mbah Dono tadi. Saranku, kau harus cepatnya pindah dari tempat ini, ujar Mbah Dono menjelaskan. Merasa tidak dapat lagi melakukan sesuatu di rumah Pak Karmen, akhirnya Mbah Dono pun memutuskan untuk pulang. Sebenarnya Mbah Dono merasa malu saat itu, karena telah gagal untuk mencari tahu apa yang membuat Bayu demam tinggi dan terus saja menangis. Menjelang siang harinya, Pak Karmen pun segera memberitahukan kepada adiknya yang waktu itu sedang berada di daerah Solo. Sepulangnya Mbah Dono dari rumahnya, Pak Karmen pun segera pergi ke daerah Solo untuk menemui Pak Arianto yang juga memiliki keahlian supranatural. Setelah mendapatkan air doa dari Pak Arianto, Pak Karmen pun segera kembali pulang. Sekitar pukul 5 sore, Pak Karmen pun sampai di rumahnya dan melihat rumahnya tampak sepi. Bayu yang sedari pagi mengalami demam tinggi pun terlihat sedang tidur di samping Mas Wawan. Sementara Bu Inah terlihat sedang memasak di dapurnya. Alhamdulillah, Bayu sudah dari jam 3 tadi berhenti menangis, Pak, ujar Bu Inah yang sangat senang ketika melihat suaminya datang. Alhamdulillah, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Sedangkan tadi Mbah Dono saja tidak dapat mengetahui apa yang sedang mengganggu Bayu. Tanya Pak Karmen yang merasa sangat senang, tapi juga merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan anaknya itu. Karena merasa sangat kesal mendengar adiknya terus menangis, Wawan pun berteriak lantang seperti orang yang sedang marah. Dia berteriak sambil menunjuk ke arah Bayu, dan anehnya, seketika itu juga Bayu langsung terdiam. Begitu yang dituturkan Bu Inah kepada suaminya, menceritakan apa yang tadi terjadi dengan kedua anaknya tersebut. Dan setelah Bayu terdiam, Wawan memintaku untuk menaruh Bayu di tempat tidur dan berkata akan menjaga Bayu sampai Pak Leknya datang, imbuh Bu Inah lagi. Setelah mendengar cerita dari istrinya, Pak Karmen pun segera menghampiri Mas Wawan dan Bayu yang sedang berada di kamar. Mas Wawan yang terlihat sedang duduk di samping adiknya yang kini tertidur pulas pun segera menceritakan apa yang saat ini dilihatnya. Ada jin jahat, Pak, ujar Mas Wawan yang masih duduk di samping adiknya sambil menatap Pak Karmen dan Bu Inah yang baru saja memasuki kamarnya. Jin apa, Tuan? Memangnya kamu melihatnya? Tanya Pak Karmen menanggapi pertanyaan anak tersebut. Sosok makhluk bertubuh besar, berbulu hitam, bermata merah, dan bertaring panjang sedang menatap tajam ke arah kamar ini, Pak, jawab Mas Wawan, yang sontak membuat Pak Karmen dan Bu Inah tercengang. Apa kamu melihatnya, Wan? Tanya Pak Karmen yang kini duduk di samping Wawan. Iya, Pak, aku melihat sosok makhluk menyeramkan itu yang terus-menerus ada di samping Bayu. Tapi aku belum tahu, Pak, tujuan makhluk tersebut apa.
Jawab Mas Wawan menjelaskan. Tapi bagaimana kau bisa melihatnya, Wan? Sedangkan Mbah Dono yang sudah terkenal memiliki kemampuan di luar akal sehat manusia pun tidak dapat melihatnya. Tanya Pak Karmin lagi. Sebenarnya aku tahu dari Bayu mulai menangis tadi, Pak. Tapi aku takut untuk mendekati Bayu karena sosok makhluk gaib tersebut terus saja menatap tajam ke arahku dengan matanya yang merah menyala. Jawab Mas Wawan menjelaskan. Tapi karena merasa sangat kesal dan kasihan kepada Bayu yang terus saja menangis, akhirnya aku memberanikan diri untuk memarahi sosok jin jahat itu, Pak. Imbu Mas Wawan lagi. Alhamdulillah, setelah Wawan berteriak dan menunjuk ke arah Bayu yang sedang aku gendong, Bayu langsung terdiam, Pak. Sambung Bu Ina sambil membasuh wajah Bayu dengan kain yang dibasahi oleh air doa pemberian Pak Rianto. Lalu makhluk itu ada di mana, Wan? Tanya Pak Karmin kepada Wawan. Ada di atas sana, Pak. Jawab Mas Wawan sambil menunjuk ke arah atas kuda-kuda rumah yang ditempatinya. Pak Karmin yang terkejut mendengar jawaban dari Mas Wawan pun langsung mengarahkan pandangannya ke arah atas rumahnya yang memang tidak dipasangi plafon. Tapi Pak Karmin tidak melihat apapun selain kayu penyangga dan bagian bawah genting rumahnya. Sudahlah, Pak. Yang terpenting sekarang Bayu sudah tidak rewel dan sudah tidak demam, ujar Bu Ina yang tahu kalau suaminya sedang kebingungan saat ini. Iya, Bu. Biar nanti Bapak tanyakan ke Lek Rianto, jawab Pak Karmin yang masih terus menatap ke arah atas bagian rumahnya. Ketika malam datang, Mas Wawan yang sudah tertidur di samping adiknya tiba-tiba terserang demam tinggi. Tubuhnya tiba-tiba panas dan mulai mengigau. Pak Karmin dan Bu Ina yang sudah tenang pun kini merasa khawatir dengan apa yang sedang dialami anak pertamanya itu. Mas Wawan yang terus saja mengigau dan meracau pun memanggil-manggil nama Pak Rianto sambil meminta tolong. Menurut cerita Mas Wawan, saat itu dia seperti sedang berada di sebuah hutan yang di tengah-tengahnya terdapat semacam lubang yang berisikan air. Di sana dia melihat seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di depan lubang berisi air tersebut dengan posisi membelakangi Mas Wawan. Setelah beberapa saat, perempuan berambut panjang yang hanya mengenakan jarik untuk menutupi tubuhnya itu melompat masuk ke dalam lubang yang berisi air yang sangatlah jernih. Mas Wawan yang melihat hal itu pun langsung berlari untuk melihat dari dekat apa yang terjadi dengan sosok perempuan tersebut. Setelah Mas Wawan berdiri tepat di depan lubang yang digenangi air itu, betapa terkejutnya Mas Wawan ketika dari dalam lubang yang berisi air jernih itu muncul sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Selain itu, air yang tadi dilihatnya sangatlah jernih itu kini berubah menghitam seiring dengan munculnya sosok wanita dengan wajah yang membusuk dan bola matanya yang merah serta hampir terlepas dari kelopak matanya. Sosok wanita yang kini ada di hadapan Mas Wawan adalah sosok yang dilihatnya kemarin malam yang hampir saja membawa adiknya pergi. Aku akan memberikanmu sebuah kemampuan yang akan membuatmu merasa tersiksa, ujar sosok perempuan mengerikan itu. Dengan cepat tangan yang memiliki kuku panjang itu segera mencengkeram kepala Mas Wawan hingga Mas Wawan merasakan sakit yang selama ini belum pernah dirasakannya. Panas dan perih terasa membakar tempurung kepala Mas Wawan yang dicengkeram kuat oleh tangan berkuku tajam itu. Mas Wawan yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi hanya bisa mengerang kesakitan dan sesekali memanggil-manggil nama Pak Rianto. Dan ketika rasa sakit itu sudah berada di puncaknya, Mas Wawan pun tidak lagi mengingat kejadian yang menimpanya. Mas Wawan pun akhirnya tersadar dan dapat membuka kedua matanya. Di hadapannya kini sudah berdiri Pak Rianto yang tidak lain adalah pamannya sendiri yang dimintainya tolong tadi ketika kepalanya dicengkram erat sosok makhluk menyeramkan itu. Mata batinmu sudah terbuka lebih tajam dariku, Le, ujar Pak Rianto yang menatap ke arah Mas Wawan sambil tersenyum. Dari kemarin, Wawan sudah bisa melihat makhluk gaib yang ada di rumah ini, Le, saut Pak Karmin menjelaskan kepada adiknya. Kemarin, sosok Wewe Gombel yang menunggu sumur tua di belakang rumah ini hanya membuka sedikit mata batin Wawan, Mas. Sekarang, sosok makhluk gaib itu sudah membukanya semua sebagai hukuman atas apa yang telah Wawan lakukan kemarin, ucap Pak Rianto menjelaskan. Hukuman bagaimana, Le? Tanya Pak Karmin yang merasa bingung
dengan penjelasan dari adiknya tersebut. 2 hari yang lalu, andai awan tidak berteriak dan membangunkan sampean, maka makhluk tersebut akan dengan mudah menculik Bayu, Mas. Tapi beruntungnya, Wawan melihat sosok makhluk gaib tersebut dan langsung berteriak untuk menggagalkan rencananya menculik Bayu. Jawab Pak Rianto menjelaskan kepada Pak Karmin. Karena merasa kesal tidak dapat menjalankan aksinya untuk memperoleh bayi yang berusia tepat 40 hari, Wewe Gombel tersebut membawa Sukma Wawan ke alamnya dan membuka semua hijab yang menutupi mata batinnya, hingga Wawan yang sekarang dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya kapan saja dan di mana saja. Ibu Pak Rianto menjelaskan, jika Wawan mampu menggunakannya, itu akan menjadi sebuah anugerah baginya. Tapi jika tidak, maka hal itu tak ubahnya seperti sebuah kutukan, ujar Pak Rianto lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Lek? Tanya Pak Karmin kepada adiknya. Malam ini juga, tinggalkan rumah ini, karena akan sangat berbahaya sekali jika kalian masih berada di rumah ini, balas Pak Rianto dengan tegas. Tanpa ragu lagi, Pak Karmin dan Bu Ina pun segera membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk menuju ke rumah orang tuanya untuk sementara. Sedangkan Pak Rianto meminta Mas Wawan untuk membantunya mengurung sosok yang ada di dalam rumah ini agar tidak mengikuti keluarga Pak Karmin. Menurut Pak Rianto, sosok makhluk berbulu yang sudah diceritakan oleh Mas Wawan sebelumnya adalah sosok genderuwo yang memang dikirim oleh seseorang yang merasa iri dengan usaha peternakan milik Pak Lurah dulu. Dan walau peternakan itu sudah bangkrut, tapi sosok genderuwo tersebut tetap ada di sana dan tidak mau pergi dari rumah yang dulunya adalah bekas peternakan tersebut. Apakah jin jahat itu masih ada di dalam rumah ini, Wan? Tanya Pak Rianto kepada keponakannya itu. Masih, Pak Lek, sosok itu masih ada di tempatnya, balas Mas Wawan sambil mengarahkan pandangannya ke arah atas rumahnya. Sekarang, ayo ikut aku, ajak Pak Rianto sambil melangkah keluar dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah, Pak Rianto lalu memberikan ujung dari benang jahit yang dipegangnya kepada Mas Wawan. Dan Mas Wawan pun diminta untuk menarik ujung benang yang dipegangnya itu agar dapat mengelilingi rumahnya. Dan setelah selesai melakukan hal itu, Pak Rianto pun lalu membacakan sesuatu kepada ujung benang yang kini sudah dipegangnya. Setelah itu mengikatnya dengan gulungan benang tersebut untuk mengurung sosok makhluk gaib yang berwujud genderuwo yang mulai gelisah dan mencoba untuk keluar dari rumah Pak Karmin itu. Selesai membuat pagar gaib yang dapat mengurung makhluk kiriman tersebut, Pak Rianto mengajak Mas Wawan untuk pergi ke tempat sumur tua itu berada. Dan setelah berada dekat dengan sumur yang sudah ditutup rapat dengan papan kayu itu, Pak Rianto pun segera membacakan doa-doa yang biasa digunakannya untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib. Tidak lama setelah itu, Pak Rianto meminta Mas Wawan menunjukkan sosok Ratu Wewe Gombel yang sudah membuka mata batinnya tersebut. Karena dengan kemampuannya, Mas Wawan dapat melihat keberadaan sosok makhluk gaib itu. Walaupun makhluk tersebut sudah menyembunyikan energinya dari mata batin seseorang. Dengan mata terpejam, Mas Wawan pun menunjuk ke sebuah arah yang letaknya tidak jauh dari sumur tua yang ada di hadapannya dan juga Pak Rianto. Pak Rianto pun segera melemparkan beras merah yang digenggamnya dari tadi dan langsung menarik energi dari sosok Ratu Wewe Gombel tersebut yang saat itu sedang dalam kondisi lemah akibat serangan yang sudah dilakukan Pak Rianto. Aku memintamu datang bukan untuk mengusirmu atau mengusikmu, tapi aku memintamu untuk menutup kembali mata batin keponakanku, ujar Pak Rianto kepada sosok makhluk gaib yang kini tubuhnya berubah menjadi merah kehitaman. Jika aku tidak mau melakukannya, lalu kamu apa? Balas sosok Wewe Gombel yang berusaha melepaskan diri dari serangan yang sudah dilakukan Pak Rianto. Jika kau menolaknya, maka aku akan menghancurkanmu, jawab Pak Rianto tegas. Makhluk tersebut hanya terdiam sambil terus berusaha melepaskan diri. Tapi energi Pak Rianto lebih besar dan mampu menahan setiap serangan balasan yang dia lakukan. Aku tidak akan memberimu pilihan lain. Sekarang cepat kau tutup mata batin anak itu
atau kau akan segera aku musnahkan, ujar Pak Rianto dengan tatapan tajam. Baiklah manusia, kau memang bukan orang sembarangan, dan keponakanmu itu akan memiliki kemampuannya sendiri, walau nanti aku telah menutup mata batinnya. Biar itu menjadi urusanku nantinya. Sekarang cepat kembalikan penutup mata batinnya, balas Pak Rianto tegas. Baiklah, itu adalah masalah mudah bagiku. Yang terpenting aku meminta kepada sebangsamu agar tidak mengusik tempat ini, karena aku tidak suka tempatku dikotori oleh makhluk-makhluk lain, ujar sosok wewe gombel tersebut. Itu bukan urusanku, dan aku tidak akan melarang siapapun yang akan menggunakan tempat ini. Jadi kau tidak perlu mengajukan syarat apapun, karena aku tidak akan pernah memenuhinya, balas Pak Rianto tegas. Tanpa melakukan perlawanan lagi, sosok perempuan yang berwajah mengerikan itu langsung mengarahkan tangannya yang memiliki kuku-kuku hitam dan panjang itu ke arah Mas Wawan. Tubuh Mas Wawan pun gemetar dan mengeluarkan asap putih yang menyelimuti tubuhnya, dan tidak lama kemudian tubuh Mas Wawan jatuh lemas dan segera ditolong oleh Pak Rianto. Jangan pernah mengusik keberadaanku di sini. Ini tempatku, dan aku akan tetap berada di sini sampai kapanpun, ujar sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu, dan perlahan mulai menghilang dari pandangan mata Mas Wawan. Setelah Mas Wawan dapat berdiri kembali, Pak Rianto pun segera mengajak Mas Wawan masuk ke dalam rumahnya, di mana di dalam sana masih ada sosok genderuwo yang kini menempati rumah yang dulunya adalah bekas peternakan itu. Mas Wawan yang waktu itu masih dapat melihat sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu hitam tersebut ikut membantu Pak Rianto untuk bermediasi dengan sosok yang sudah lama berada di tempat itu. Setelah bermediasi lama, akhirnya sosok genderuwo yang dikirim oleh seseorang untuk menghancurkan usaha peternakan Pak Lurah tersebut mau pergi, dan rumah yang kini ditempati keluarga Pak Karmin menjadi adem ayem, damai. Walaupun begitu, Pak Rianto meminta kakaknya serta keluarganya untuk pindah rumah saja, karena dikhawatirkan sosok wewe gombel yang menghuni sumur tua itu masih mengincar Bayu yang usianya masih 2 bulan. Beberapa minggu kemudian, Pak Karmin dan keluarganya pun memilih pindah dari rumah tersebut. Setelah itu, masalah baru pun menghampiri Mas Wawan yang akhirnya mata batinnya kembali terbuka dan mulai bisa berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang ditemuinya. Selain itu, Mas Wawan juga memiliki sedikit gangguan, seperti semacam penyakit yang membuatnya kadang berlaku seperti orang yang sedang berbicara sendiri. Entah apa yang dilakukan Mas Wawan, tapi terkadang Mas Wawan terlihat berbicara sendiri. Setelah beranjak dewasa, Mas Wawan yang mendapat bimbingan dari Pak Rianto pun kembali terlihat normal dan jarang bersikap aneh. Menurut Mas Wawan, kini dia sudah bisa membuka dan menutup sendiri mata batinnya. Dan Mas Wawan pun masih meminta kepada Pak Rianto untuk dapat menutup saja mata batinnya agar hidupnya dapat lebih tenang. Tapi sepertinya Tuhan mau Mas Wawan berbuat lebih dengan kemampuan yang dimilikinya. Kini, Mas Wawan berusaha untuk menolong orang-orang yang sedang bersinggungan dengan hal-hal gaib. Tapi menurut Mas Wawan lagi, selama Mas Wawan dapat melihat dan berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib, sosok yang membuatnya merasa takut adalah sosok Ratu Wewe Gombel yang pertama ditemuinya. Dan sosok Wewe Gombel itu kini masih ada di sumur tua yang dulu sempat menjadi peternakan ayam dan juga tempat tinggal keluarga Mas Wawan. Kisah ini dialami Mas Wawan dan keluarganya yang dulu tinggal di desa Banyudono, Boyolali, dan kini Mas Wawan sudah menikah dan tinggal di daerah Tangerang. Kisah ini selesai. Terima kasih untuk penulisnya, Mas Untung, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.